Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cakti School dimanapun Anda berada. Siang ini di kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Kadito dengan narasumber yang luar biasa yang ada di samping saya. Ada Pak Agung dan juga Mbak Yulita dari Cakti School. Bagaimana kabarnya Pak Agung, Mbak Yulita hari ini? Alhamdulillah baik. Tambah berat badan Tambah berat badan ya. Oh, kira-kira ada rencana untuk menambah berat badan lagi mungkin? Rencana tidak ada, tapi kayaknya pasti. Oh, jadi mungkin kalau mau menambah berat badan bisa subsidi ke saya tadi ya Pak ya? Nanti saya ingin nambah rekeningnya aja. Oh amin, semoga isi rekeningnya nambah ya Mbak Yul ya. Amin. Nah, siang ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik para pemirsa. Apa namanya Pak Agung? Pembahasan bagaimana belajar mudah bahasa Inggris, hambatannya dan cara mengatasinya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya how to learn English easily, kan seperti itu ya Pak ya. How to learn English easily, that's correct. Jadi di zaman sekarang ini kalau kita nggak bisa bahasa Inggris itu kan susah banget ya Pak Agung ya. Sepertinya seperti itu Sepertinya ya. itu. Nah, kalau kayak saya gini kan susah bahasa Inggris. Jadi kadang saya masih bingung nih Pak Agung. Mungkin nanti di sesi acara kali ini kita bisa ngobrol lebih lanjut gimana Betul. caranya supaya saya pemirsa juga bisa cepat conversation bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris seperti itu ya Pak Agung. Kurang lebih seperti itu. Bisa di sesi ini, bisa ditambah dengan sesi-sesi berikutnya. Oke, baik. Kita langsung masuk aja ke pertanyaannya mungkin ya Pak Agung, Mbak Yuli. Silakan, mulai. Jadi kan di Cakti School ini kan ada kelas namanya kelas belajar bahasa Inggris ya. Betul. Basic conversation dan intermediate ya. Intermediate. Conversation English. Mungkin Mbak Yulita sama Pak Agung bisa ngejelasin ke saya dan para pemirsa di rumah apa sih bedanya basic English dan intermediate English. Soalnya saya kok geli sekali karena saya ini kan nggak bisa bahasa Inggris Pak Agung. Jadi tolonglah jelasin ke saya sama pemirsa gitu. Baik. Sebenarnya basic ya, namanya basic dimulai dari nol, dimulai dari pengenalan teori dasarnya, bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Untuk intermediate-nya, otomatis itu adalah level selanjutnya. Yang disediakan di Cakti School itu ada dua kelas, yaitu basic dan intermediate English conversation, begitu. Dikemasnya dengan video, diharapkan nanti teman-teman bisa belajar melalui video tersebut. Video tutorialnya nggak nampak saya, kok tenang aja ya. Saya daripada takut belajar sama saya, videonya nggak nama saya, tapi kurang lebih isinya tentang tutorial mulai basic, pengenalan bagaimana pengucapan huruf, pengucapan angka, ya terus kemudian bagaimana menyusun kalimat dari dasar. Untuk kelas basic diawali dengan 3 tenses dasar. Ya. Nanti kalau ingin tahu tenses nanti baca ya, atau lihat videonya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Terus kemudian kalau ingin mendapatkan sertifikatnya, otomatis harus mengikuti ujiannya. Nah, ujiannya itu mudah. Ya. Saya nggak akan menguji, nggak akan banyak pertanyaan, tapi cukup bikin video sendiri, rekam videonya. Contohnya nanti video misalkan self introduction, dikirimkan ke kita. Nanti saya akan melakukan assessment terhadap video tersebut. Bagaimana kualitas bahasa Inggrisnya, apakah penggunaan kalimatnya sudah tepat, seperti itu. Nah, kalau lolos baru kita akan kirimkan sertifikatnya. Semuanya free. Tapi ini sebelum kita ini ya. Kita ini kan orang Indonesia nih ya. Muka-muka saya kan muka-muka nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Ya. Saya juga muka Indonesia tapi wajah saya ada keturunan Eropa sedikit. Iya. Eropa sebelah timur. Iya, Eropa sebelah timur jauh. Kalau saya gimana? Nah, ini. Kayaknya ini lebih ke antara Cina sama Korea nih. Tapi saya mau tanya nih, saya mau tanya nih. Kebetulan kan kalau saya mau ngomong, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, gimana mau percaya? Saya yang bikin videonya gitu ya, Iya. nggak mungkin ya. Tapi di teman berdua nih, dari Mbak Yulita dan Mas Dito nih, otomatis dulu pernah belajar bahasa Inggris ya di sekolah ya. Gitu. Saya tanya dulu nih. Dari TK saya Pak malah. Dari TK malahan ya. Kalau saya dari SD kelas 5. Belajar bahasa Inggris ya. Iya, Ada pelajarannya di sekolah ya. Cuman belajar dasarnya sih kayak ABCD gitu. ABCD gitu Ya. ya. Kalau Mas Terus itu kayak benda-benda nih. nama-nama benda ini ya. Siapa gitu. Kosakata berarti ya. Kosakata, vocabularies. Kira-kira nih tantangannya
yang membuat sulit belajar bahasa Inggris itu apa sih? Coba mulai dari Mbak Yulita dulu nih. Kalau saya ya dari pengucapannya itu, Pak. Pengucapannya sulit ya. Pengucapannya sulit, terus saya kan orangnya nggak bisa mengingat terlalu lama ya. Ya, sama saya juga punya masalah Jadi, sama ya. kalau misalnya hari ini saya menghafal 10 kosakata, besoknya udah lupa lagi. Gitu ya. Jadi mengingat kosakata bahasa Inggris Ya. itu menjadi tantangan gitu ya. Ya. Kalau Mas itu nih pengalamannya coba diceritakan. Kalau belajar bahasa Inggris dulu waktu saya masih SMP pernah ikut Agung di sebuah lembaga kursus. Ibaratnya kayak belajar tentang vocabulary, kemudian belajar tentang tenses, tapi jarang banget diajarin masalah conversation. Jadi waktu ngobrol tuh kadang-kadang masih suka bingung gitu. Betul. Oke. Hambatan yang rata-rata seperti itu ya. Rata-rata mengingat susah. Pronunciation-nya atau pengucapannya susah. Terus kemudian untuk mulai berbicara susah. Ya. Kadang-kadang nggak ada temen. Ada temen juga Bingung. katanya sok-sokan gitu ya. Ya. Nah, hal-hal semacam gitu ya. Itu hambatan sosial kita dalam belajar berbahasa Inggris. Nah, yang perlu disadari bahwasanya bahasa itu bagian dari budaya. Nah, ada proses sebelum jadi budaya. Yang pertama adalah terpaksa. Jadi kalau kita tidak bisa memaksa diri kita sendiri untuk belajar, itu tidak akan bisa. Harus terpaksa. Diri kita harus dibuat terpaksa dulu. Caranya bagaimana? Kita pikir sendiri nih. Kita harus berpikir sendiri bahwa kita harus bisa. Yang kedua, setelah terpaksa, orang pasti bisa. Orang Indonesia nih, kalau sudah dipaksa banyak bisanya daripada enggaknya. Ya, kan gitu ya? Iya. Ya. Apalagi kalau udah diiming-imingin nilai tuh, Pak. Apalagi Kayak kalau gitu. diancam. Ayo udah kalau belajar. diiming-iming banyak. Kalau diancam kalau kamu nggak bisa nggak lulus, nah pasti Waduh. bisa. Pasti bisa. Mau nggak mau dia belajar berarti, Pak ya. Betul. Contoh sederhana nih. Tiba-tiba kalau Mas Dito ini ya tak lempar jatuhnya ke tengah-tengah benua Amerika yang notabene ngomong bahasa Inggris ya. Nggak bisa, nggak ada yang nolongin. Tapi saya yakin dalam waktu 3 bulan itu bisa. Kenapa? Karena terpaksa. Iya, terpaksa. Terpaksa. Jadi harus bisa. Harus bisa ngomong Harus ya. bisa mulai mengingat orang bagaimana bicara, bagaimana mengungkapkannya. Jadi bisa. Pertama terpaksa, bisa. Setelah bisa diulang terus jadi terbiasa. Ya kan? Jadi terbiasa. Diulang terus jadi terbiasa. Akhirnya semuanya materi itu masuk, apa yang tadinya nggak ingat jadi ingat terus karena diulang-ulang terus jadi terbiasa. Nah, setelah terbiasa akan menjadi budaya. Kalau sudah budaya nih, terbiasa nih biasanya tantangannya banyak nih di tahap terbiasa nih. Mulai membiasakan diri, teman-teman ngomong, "Ah, lu sok Inggris lu. Ah, lu sok bisa lu." Jadi Gitu guys, kan. kalau di Jawa Gitu sih. keminggris. So, iya, It's like keminggris. Iya, keminggris. Nah, tantangannya ada di sini nih biasanya, tantangan sosialnya yang besar. Tapi kalau kita mau set goal, set dream, try to reach our dream, bagaimana mencapai mimpi kita harus mempunyai goal. Namanya distraction, namanya gangguan selalu ada. Nah, ketika sudah sampai di tahap budaya, maka bahasa itu menjadi bagian dari diri kita. Contoh, bahasa daerahnya Mbak Yulita bahasa apa? Bahasa Dayak ya? Dayak. Bahasa Dayak, bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Java. Ya, Java. Jawa dan bahasa Indonesia, bahasa Dayak dan bahasa Indonesia sehari-hari nggak ada yang ngolokin, ya, dan nggak peduli juga ketika ngomong bahasa Dayak orang Jawa ngomong apa sih gitu ya, nggak peduli juga karena sudah menjadi bagian dari diri kita, menjadi budaya kita. Ketika bahasa Inggris menjadi budaya kita, we don't care what people say about it. Apa itu, Pak? Kita nggak peduli lagi orang ngomong lu sok Inggris. Iya, Enggak, itu bagian dari diri kita, menjadi bagian identitas kita. Sampai pada tahap bahasa Inggris ini menjadi budaya dari diri kita. Sampai pada saat itu yang namanya rumus, yang namanya hafalan itu akan lupa semua. Akan menjadi bagian dari diri kita. Jadi udah merasuk gitu istilahnya, Pak ya. Sudah menjadi ke alam bawah sadar kita. Kalau sudah pada sampai di tahap tersebut, nggak perlu tahu banyak sebenarnya. Tensesnya cukup dasar saja. Tapi kalau sudah digunakan tiap hari menjadi bagian budaya, kita akan pakai itu terus.
Oke. Itu saran-sarannya seperti itu kurang lebih. Kayaknya ini saran yang menarik ya nih para pemirsa. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu sebenarnya mudah. Yang perlu adalah diulang-ulang ya Pak Agung setiap hari. Lama-lama nanti akan terbiasa dan ujung-ujungnya akan menjadi budaya dan bagian dari dalam diri kita masing-masing. Betul sekali. Seperti bahasa-bahasa yang lain mungkin dipelajari ya, di sekolah. Bahasa Inggris, bahasa Arab, sebagian juga mungkin bahasa Mandarin ya. Dan bahasa Arab nih paling banyak dipelajari. Kalau sudah menjadi bagian itu akan bicara seperti itu, akhirnya terlihat seperti normal, gitu ya, normal. Dan kalau sudah terlihat normal, orang nggak akan ngomong apa lagi, gitu, ya, itu kurang lebih. Ya tentu kan begini Pak Agung ya, Mbak Yulita, kan kita sudah tahu bahwa kalau dalam belajar bahasa itu kan kadang-kadang ada suatu sikap grogi atau tidak percaya diri. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi nih ya supaya kita ini pede gitu kan, pede ngomong bahasa Inggris. Walaupun katakanlah kita masih belum banyak tahu nih istilah kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang pengen aku tanyain itu gimana caranya kita supaya kita berani melawan ocehan orang-orang itu yang bilang udah kamu ngapain sih belajar bahasa Inggris, kamu sok gini sok gitu. Itu gimana tuh Pak caranya? Mungkin Pak Agung sama Mbak Yulita punya tips mungkin? Gimana ini? Kayaknya lebih ke Pak Agung sih, soalnya kan bahasa Inggris ya. Betul. Kalau itu dalam konteksnya bahasa Inggris ya. Coba dalam pergaulan sehari-hari saja. Kalau dalam pergaulan, kalau misalnya untuk mengatasi untuk omongan orang nih. Nah, tadi yang pertama kan grogi, percaya diri. Gitu. Ya kalau saya sih memang kalau untuk menghadapi grogi kayak gitu ya memang harus kita percaya diri memang. Kita anggap aja yang di depan kita atau yang di samping kita itu patung semua gitu ya kan. Oh berarti kita di patung gitu ya, seolah-olah patung gitu ya Mbak ya. Ya kalau saya kan gitu. Sambil ngopi ya, ini sponsor ini. Karena udah saya coba kayak misalnya saya maju sidang skripsi, tesis gitu kan. Ya awalnya kan memang grogi kan. Sebelum kita maju itu kan kita udah mikir aduh gimana gitu ya. Ujung-ujungnya kita juga mikir udahlah percaya diri aja. Nggak apa-apa kita dianggap salah, yang penting kita maju aja dulu gitu. Berarti pede aja pokoknya. Terus yang kedua gimana tuh Mbak ya? Yang kalau menanggapi ocehan gitu ya. Masa bodoh gitu. Kita hidup ini kan nggak selamanya kita harus dengar apa kata orang. Setidaknya kita percaya diri dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah itu pemirsa dengerin itu tipsnya dari Mbak Yulita. Ini Pak Agung kayaknya punya tips lain ini kayaknya. Kurang lebih sama. Wah ini nyamain apa gimana nih? Memang seperti itu. Sama ya berarti ya. Kadang-kadang kita harus bersikap masa bodoh. Orang mau bilang apa terserah. Wong kita yang ngejalani kok. Gitu. Saya garis bawah. Kayak gitu juga kalau kita mau bahasa Inggris ya. Kalau kita memang bisa ya udah kita lanjutin aja gitu. Iya. Saya garis kamu bawah. sok bahasa Inggris deh gitu. Nah, itu. Saya tambahin sedikit ya. Itu selama prosesnya. Selama prosesnya kita akan mengalami seperti itu. Tapi ketika sudah ada hasilnya, siapa yang menikmati? Kita sendiri. Terus orang mau ngomong dan apa? orang lain juga merasakan loh. Betul. Dan orang yang tadinya mencibir, tadinya menghina, akhirnya harus mengakui kekalahan. Karena yang dihina sudah bisa bisa berbuat lebih baik, bisa membuat dirinya lebih baik. Ya, yang menghina ya biasalah anjing gonggong kafilah berlalu ikut gonggong. Ini kayaknya ada revisi nih ya. Jadi kalau dulu saya waktu belajar itu kan anjing menggonggong kafilah berlalu nih, jadi sekarang era milenial anjing menggonggong kafilahnya ikut menggonggong juga ya. Coba sekarang. Berarti kafilahnya itu jadi followernya anjing gitu ya. Enggak juga. Karena gini. Lu sok ngomong Inggris lu. Ngapain lu ikut campur kan gitu jadi sekarang. Iya. Ngapain ikut campur ya? Jadi proses itu harus dilewati. Proses tantangan secara akademis, tantangan belajar dilewati, tantangan sosial harus dilewati juga. Ingat, set goals gitu, bikin target. Nah, ketika proses mencapai target itu selalu ada halangan, selalu ada hambatan dari dalam diri sendiri, dari luar. Sosial juga merupakan hambatan yang besar. Tapi ketika sudah berhasil, orang lain bisa bilang apa? Nah, ya kan? Kalau aku, jadi ibaratnya gini ya Mbak Yul, Mbak Agung ya. Kalau aku sudah bisa, kau mau apa? Gitu. Betul sekali. Toh yang kita yang merasakan. Okay. Ya. Oh ya.
Di Cakti School ini kan ada program ini ya Pak Yoga, belajar basic English dan intermediate English. Betul, ya. betul. Itu kira-kira satu manfaat penting yang bisa dirasakan ketika peserta didik ya, yang mau ikut nih, yaudah aku mau ikut nih les bahasa Inggris. Itu apa sih manfaatnya? Satu manfaat penting aja bagi masing-masing ketika mengikuti kegiatan les bahasa Inggris di Cakti School ini. Apa sih yang didapat? Yang paling penting satu aja masing-masing. Baik, kalau saya begini, sebenarnya dari Cakti School itu kalau sudah menyelesaikan satu tahapan akan mendapat sertifikat. Yang sertifikat itu bisa digunakan sebagai pendamping ijazah atau modal untuk mencari kerja, itu satu. Ya. Tapi itu secara akademis ya. Saya lebih cenderung untuk memicu teman-teman di luar bahwasanya menguasai bahasa itu adalah memperluas wawasan. Oke. Ya kan, memperluas wawasan. Karena yang merasakan itu kita sendiri. Itu nggak dipakai cuma sekedar pekerjaan dapat, setelah pekerjaan dapat bahasa Inggrisnya lupa. Nah, jadi Ya, harus ada proses ini tadi ya Pak, pembiasaan tadi nih Pak Agung ya. Betul sekali. Itu manfaatnya akan sangat luas. Ingat, siapapun yang bisa menguasai banyak bahasa, karirnya akan pasti lebih maju. Yang dua, bisa bersaing dengan teman-temannya ini secara sehat, dan juga wawasannya pasti lebih luas. Contoh paling nyata adalah berita internasional yang terjadi di internasional itu rata-rata disampaikan dalam bahasa Inggris. Kalau mau cepet dapet satu informasi yang lebih cepat dari yang lain, Bisa Inggris bahasa kurang Inggris. lebih kuncinya. Oke, Gitu. mungkin Mbak Yul punya pendapat lain. Biasanya kan pendapatnya kan beda, nggak harus sama ya Pak ya. Harus sama. Ya tadi kan nyamain sama. Ini saya mau yang beda nih. Demokratis ini, Ya mungkin kalau saya Manfaatnya. kalau manfaatnya bisa bahasa Inggris itu ya lebih enak ke luar negeri lah ya. Dan kita nggak perlu cari-cari pendamping orang ya. Mau kemana Mbak? Nah, kalau misalnya dia bisnisnya go internasional ya kan. Ya. Nah ini nih. Jadi dia nggak perlu lagi sewa orang yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Betul. Hemat gitu loh. Jadi kalau dia bisa bahasa Inggris ya kenapa harus cari orang yang bisa bahasa Inggris lagi gitu. Betul sekali. Jadi kalau bisa ngomong sendiri, kenapa harus minta orang lain untuk ngomongin gitu ya? Ya, Jadi saya juga bercita-citanya kayak gitu. Amin. Pengen bahasa Inggris, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Amin. Tanpa pendamping yang bisa bahasa Inggris. Tanpa harus bayar guide ya. Ya, ada. Oke. Tadi kita udah ngobrolin soal cara mengatasi ketidakpercayaan diri dalam bahasa Inggris, kemudian manfaat yang diperoleh kalau kita belajar bahasa Inggris, dan banyak hal nih Mbak Yul, Pak Agung. Kemudian aku mau tanya sih, kasih satu alasan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris di Cakti School. Baik. Nah, Ini saya apa? kan banyak nih ya tempat les bahasa Inggris itu banyak berjamur dimanapun di seluruh Indonesia ini ada, dari kota besar, kota kecil, sampai di pelosok desa ada. Bahkan saya pernah di daerah di pedalaman di Sumatera itu juga ada Pak. Ya, ada. Jadi bahasa Inggris ini kan bahasa internasional. Terus kenapa sih kalau misalnya saya peserta nih, kenapa saya harus belajar bahasa Inggris di Cakti School, atau kenapa saya harus belajar bahasa Inggris? Kan saya bisa aja bodo amat lah, orang luar negeri, harusnya orang luar negeri dong yang belajar bahasa Indonesia. Nah itu gimana? Kasih saya satu alasan kuat untuk saya dan pemirsa. Oke. Alasan kuat sebenarnya saya tidak akan mencoba melebihkan Cakti School dibandingkan sekolah lain atau bahkan saya berterima kasih terhadap institusi lain yang sudah berusaha juga berkontribusi memajukan negara ini dengan adanya pendidikan bahasa Inggris ya. Cakti School itu unik. Uniknya adalah kita gerakan berusaha membantu program nasional untuk mengejar ketertinggalan pendidikan disebabkan oleh corona, tetapi dengan gratis. Free. Ini nggak bayar sama sekali. Dari mulai pendaftarannya sampai dapat sertifikatnya itu semuanya gratis. Benar nggak bayar? Nggak bayar. Pulsa nggak bayar berarti ya? Nah, itu pulsa beli sendiri. Kalau nggak salah kan pulsa untuk internet itu kan udah ditanggung pemerintah. Ditanggung. Oh iya. Banyak. Kalau Kan ada siswa, ada lokasi dosen. lain ya. Betul. Iya. Nah, selain itu kita juga mau mengajak di Cakti School pilihannya nggak cuma bahasa Inggris ya, pilihannya juga ada, dan mudah-mudahan ke depan ada program-program tambahan lagi yang semuanya juga akan free ya. Dan kita akan mengajak tidak hanya
jangan hanya membanggakan Cakti School-nya aja, mengajak ilmu yang dipelajari dari sini disebarin. Oke. Sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Kenapa? Semakin banyak ilmu disebarkan, semakin banyak manfaatnya. Oh iya, siap. Ilmu kalau dipakai sendiri nggak ada manfaatnya. Iya. Oke, Ya, oke. betul kan? Betul. Udah, belajar mau dari mana aja, sekolah lain juga yang bagus, yang di mana cocok. Hanya saja bedanya kita free, itu aja, karena kita ingin membantu ya. Dan harapan dari kita setelah belajar dari sini, kita membantu apabila yang dibantu sudah bisa, bantulah yang lain. Ya. Bisa bantulah yang lain. Satu orang bantu satu orang, sehingga makin banyak yang terbantu. Itu harapan dari kita. Oke. Mungkin Mbak Yulta sebagai penutup, sebagai ini mungkin akan memberikan close statement apa satu alasannya kenapa harus belajar bahasa Inggris di Cakti School? Atau satu alasan kenapa harus belajar bahasa Inggris? Gratis saja ya. Gratis. Zaman sekarang mau cari yang gratis itu susah loh. Apalagi sampai dapat sertifikat ya kan. Oke. Nah, Itu kurang lebih seperti itu ya. Kita mengajak yang lain juga ikut bergabung, silakan. Oke. Gitu. Ya, tadi kita udah banyak ngobrol dengan Pak Agung, dengan Mbak Yulita, narasumber saya luar biasa ini. Tidak terasa ya Pak ya, kita sudah di ujung pembicaraan. Iya, mungkin agak sedikit kelewatan ya dari waktu yang disediakan ya. Mohon maaf ya. Ini mungkin siaran-siaran yang dianggap penting nggak penting sih ya. Kalau dianggap penting kalau mau belajar bahasa Inggris ya. Kalau dianggap penting ya penting gitu kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Amin ya. Amin. Oke, jadi buat kamu nih Sobat Cakti School yang pengen gabung di les bahasa Inggris basic English dan intermediate English, nggak usah bingung caranya, langsung aja buka caktischool.com, atau kamu juga bisa jumpai kita di Instagram @caktischool, dan kamu juga bisa ke Facebook kita di Cakti School. Jadi tunggu apa lagi? Cakti School, inspirator of free school, bla bla bla. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat, dan juga setelah mendapat manfaatnya tolong disebarkan ke yang lain. Oke, Terima kasih. Kalau kamu terakhir, kalau kamu like video ini di YouTube, jangan lupa subscribe dan like. Ya, Oke. pasti. Terima kasih. Sekian dari saya Kak Dito bersama narasumber luar biasa Pak Agung dan Mbak Yulita. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.